Ini udah mulai loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, malam, Bapak Andir dan Pak Umar. Kami dari kelompok 9 akan membahas strategi crossword determining Microsoft Corporation Growth Innovation in Asia Pacific. Yang menganggotakan Fahmi, Michelle, Iqbal, Maula, sama Sabrina Guntar. Next, next. Introduction. Boleh next. Company profile. Microsoft didirikan pada tahun 1975 oleh Bill Gates dan Paul Allen dengan kantor pusat di Redmond, Washington. Microsoft merupakan perusahaan teknologi global yang berfokus pada solusi produktivitas, cloud, dan transformasi digital. Bisnis Microsoft terbagi ke dalam tiga segmen utama, productivity and business process seperti Office dan Teams, Intelligent Cloud melalui Microsoft Azure, serta more personal computing seperti Windows dan Xbox. Seiring waktu, Microsoft bertransformasi menjadi perusahaan cloud first dan AI driven, menjadikan salah satu pemimpin teknologi global saat ini, terutama dalam layanan cloud. Dengan visi untuk memberdayakan individu dan organisasi, Microsoft melihat Asia Pasifik sebagai kawasan strategis untuk pertumbuhan inovasi ke depan. Boleh di next. Oke, selanjutnya masuk ke business case, yang itu masalah dan situasi yang dihadapi oleh Microsoft Corporation sendiri. Yang dimana Microsoft saat ini mengalami transformasi perusahaan, yang dimana dia bergeser dari perusahaan perangkat lunak murni menuju visi baru, yaitu mobile first, cloud first, yaitu mengintegrasikan produktivitas perangkat keras dan layanan cloud. Namun kinerjanya cukup kontradiktif dengan data global, karena secara global pendapatan segmen more personal computing justru turun sebanyak 6% karena melemahnya pasar PC tradisional. Namun, lini produk survei sebaliknya justru tumbuh sebanyak 13% setiap tahunnya, membuktikan permintaan kuat untuk perangkat hybrid premium. Namun, posisi cloud Microsoft Azure sendiri itu memimpin pasar, namun menghadapi persaingan ketat dari Amazon Web Services. Dinamika pasar Asia Pasifik sendiri, secara spesifiknya, pada pasar layanan publik cloud diproyeksikan melampaui lebih dari 10 miliar dolar pada 2017 dengan belanja LAAS tumbuh 35,8%. Lalu pengiriman PC tradisional justru turun di pasar kunci seperti Singapura sebanyak 2,1%, dan Microsoft harus mengalami kompetitor seperti AWS dan Alibaba di sektor cloud, dan Apple dan vendor tradisional untuk hardware. Lalu permasalahan bisnis utamanya, tim Asia Pasifik di bawah Panos Panay menghadapi keterbatasan sumber daya dan harus memilih satu pertumbuhan utama, yaitu antara investasi agresif pada surface atau pivot ke fokus cloud, dengan risikonya kegagalan memilih prioritas yang tepat dapat mengakibatkan hilangnya momentum. Boleh di next. Baik, berikut ini merupakan problem definition. Microsoft memiliki portofolio kuat di perangkat lunak, perangkat keras, dan layanan cloud. Surface berkontribusi di segmen perangkat hybrid, sementara Azure menjadi mesin pertumbuhan utama, terutama dengan peluang besar di kawasan Asia Pasifik yang tengah mengalami percepatan digitalisasi. Namun, Microsoft menghadapi tekanan persaingan yang tinggi. Surface bersaing langsung dengan Apple, sedangkan Azure menghadapi dominasi AWS. Di sisi lain, pasar PC tradisional melambat dan preferensi konsumen bergeser ke solusi berbasis cloud, meningkatkan risiko ketergantungan pada portofolio perangkat keras. Kondisi ini memunculkan pertanyaan utama, yaitu apakah Microsoft sebaiknya memprioritaskan ekspansi Surface atau mempercepat pertumbuhan Azure di Asia Pasifik untuk menjaga pertumbuhan jangka panjang. Boleh di next? Selanjutnya merupakan problem statement. Microsoft menghadapi dilema strategis dalam menentukan fokus pertumbuhan antara ekspansi Surface dan akselerasi Azure di Asia Pasifik. Keputusan ini penting karena kedua segmen menjanjikan peluang besar, namun membutuhkan investasi tinggi. Sementara persaingan dari Apple dan AWS menuntut strategi yang paling efisien dan berkelanjutan. Keputusan melibatkan manajemen Microsoft, Devices dan Azure, mitra ekosistem, pelanggan enterprise dan retail, serta pemegang saham. Isu ini muncul sekitar tahun 2017 sampai 2018 seiring pertumbuhan Surface dan pesatnya adopsi cloud di Asia Pasifik. Permasalahan berfokus di kawasan Asia Pasifik sebagai wilayah dengan pertumbuhan digital dan cloud tercepat. Tanpa prioritas strategis yang jelas, Microsoft berisiko salah alokasi sumber daya, kehilangan momentum pasar, dan melemahkan daya saing di hardware maupun cloud. Boleh di next?
Baik, selanjutnya di sini kami menggunakan model output yaitu EBITDA growth, return of assets, net profit margin, revenue growth, operating profit growth, dan debt per E ratio. Di sini kami ingin menunjukkan peningkatan kerja operasional Microsoft dari waktu ke waktu dan juga ingin menilai kemampuan aset Microsoft dalam menghasilkan laba. Kemudian juga ingin mengetahui seberapa efisien Microsoft menghasilkan laba dari total pendapatan. Kemudian kami juga ingin mengetahui indikator utama dari strategi ekspansi dan mengukur peningkatan laba operasional Microsoft. Boleh di next. Di sini kami menggunakan berbagai model input dengan framework Pastel, yaitu dari segi political ada government digital support, technology investment, trade restriction, data sovereignty rules. Kemudian untuk economical, kami menggunakan regional economic growth, currency exchange volatility, cloud market expansion, consumer purchasing power. Kemudian untuk social, kami menggunakan digital adoption trends sampai ke education technology needs. Di technological, kami menggunakan cloud computing innovation, artificial intelligence progress, terus untuk legal, kami menggunakan data protection law, cloud compliance regulations, dan di environmental, kami menggunakan sustainable hardware practice, e-waste management policies, dan data center emissions. Boleh di next? Oke, berikutnya merupakan sistem diagram dari model kami. Yang pertama dari intervensinya sendiri itu ada investasi dalam penjualan layanan cloud, inovasi perangkat Surface, dan perluasan ke Asia Pasifik. Lalu untuk eksternal faktornya itu ada perubahan tren dalam cloud computing, penurunan minat personal komputer, dan kompetitor. Lalu untuk sistem model yang kami hitungnya itu ada di operational cost, revenue, equity, liabilities, and asset. Dengan kriteria yaitu EBITDA growth, ROA, net profit margin, revenue growth, operating profit growth, dan debt equity ratio. Diharapkan hal tersebut dapat menyentuh goals yaitu apa strategi yang paling tepat untuk dapat menangkap peluang digital dan memastikan pertumbuhan berlanjutan. Oke, selanjutnya dari model input menggunakan Pesel analisis, kami masukkan setiap variabel ke dalam impact uncertainty matrix untuk mengukur bisnis impact dan seberapa tinggi uncertainty-nya. Lalu kami mengambil matriks yang berada pada kanan atas sebanyak 6 variabel dengan memfokuskan pada variabel-variabel memiliki uncertainty yang tinggi dan impact yang signifikan, yang dimana keenam variabel ini dapat memberikan dampak secara langsung kepada model finansial bagi Microsoft. Boleh di next. Berikutnya masuk ke skenario development. Berikut adalah alternatif path development dengan input variabel seperti yang tadi dikatakan sebelumnya. Itu dengan path 1, path 2, dan path 3-nya sebagai berikut. Lalu berikut adalah rangkuman dari skenario-skenario yang terjadi. Pertama untuk base model sendiri, Microsoft beroperasi dengan normal seperti sebelumnya, tetapi menghadapi beberapa tantangan utama yang dihadapi yaitu persaingan semakin intens, perubahan dinamika pasar teknologi, hingga mengalami stagnasi dalam pertumbuhan dan kehilangan relevansi di industri teknologi yang semakin kompetitif. Lalu untuk skenario 1, pasar cloud Microsoft stagnan karena persaingan ketat dengan AWS dan Google. Daya beli melemah dan regulasi data sovereignty memaksa investasi dan lokal yang mahal. Pada saat yang sama, Microsoft tertinggal di cybersecurity dan AI sehingga belanja R&D melonjak tanpa diikuti kenaikan pendapatan. Sementara tax efficient AS dan China menaikkan biaya komponen dan server. Akibatnya pertumbuhan revenue dan profit melemah, ROA dan net profit margin turun, dan rasio debt to equity meningkat, sehingga profit risikonya memburuk. Lalu untuk skenario sendiri, Microsoft Asia Pasifik bergerak selaras dengan momentum transformasi digital yang sedang berlangsung di kawasan. Adopsi cloud berjalan stabil sesuai prediksi analisis pasar, dan di sisi lain juga peringkat keras, lini Surface berhasil mempertahankan posisinya sebagai perangkat produktivitas premium, menyimbangkan penurunan pasar PC tradisional dengan pertumbuhan moderat di segmen hybrid. Lalu untuk skenario 3 sendiri, Microsoft berada pada posisi sangat kuat karena regulasi data yang mendukung cloud lokal, peningkatan inovasi cyber security, serta lonjakan permintaan layanan AI. Azure menjadi pilihan utama untuk digitalisasi pemerintah dan perusahaan. Sementara otomatis berbasis AI menurunkan biaya R&D dan operasional. Perdagangan global membaik sehingga menurunkan COGS dan mempercepat distribusi. Oke, berikut adalah model keuangan dari base-nya sendiri, yaitu pertama di income statement, di mana performa keuangan Microsoft tetap sehat dengan kemampuan pemulihan rebound yang baik.
menunjukkan ketahanan terhadap tekanan pasar dan investasi jangka panjang yang tetap menghasilkan. Lalu berikutnya ada profitability ratio, di mana ROA menurun, tapi profit margin menunjukkan bahwa Microsoft mampu menjaga profitabilitas melalui efisiensi operasional dan pertumbuhan di segmen layanan bermargin tinggi. Lalu yang terakhir ada balance sheet, di mana peningkatan penunjukan Microsoft semakin agresif menggunakan pendanaan berbasis utang untuk ekspansi, akuisisi, dan investasi strategis. Baik, berikut ini merupakan skenario 1, yaitu stagnasi cloud dan tekanan regulasi. Pada skenario ini, pertumbuhan cloud Microsoft melambat akibat persaingan ketat dari AWS dan Google serta meningkatnya regulasi data sovereignty. Kondisi ini menekan revenue dan menyebabkan penurunan pendapatan secara bertahap. Di saat yang sama, biaya operasional pun meningkat. Investasi tambahan pada infrastruktur lokal, cybersecurity, dan AI mendorong kenaikan COGS dan R&D expenses. Pembatasan perdagangan juga memperburuk efisiensi supply chain. Akibatnya margin profit menyempit, inventory menumpuk, dan risiko keuangan Microsoft pun meningkat. Boleh di next? Oke, selanjutnya pada skenario 2, Microsoft sendiri berjalan normal sesuai tren industri dan data historis. Microsoft mulai mengadopsi cloud berjalan stabil karena cloud sendiri mulai masuk ke migrasi masa awal perlahan menuju fase kematangan pasar. Lalu di sisi perangkat kerasnya, Linux Surface berhasil mempertahankan posisinya sebagai perangkat produktivitas yang premium. Dari keenam variabel input tersebut mempengaruhi 5 account affected, yaitu net income, revenue COGS, operating income, equity, dan R&D expenses, yang dimana fluktuatif dan naik beberapa persen setiap tahunnya. Dengan alasannya sebagai berikut. Boleh di next. Nah, pada skenario 3, Microsoft berada di kondisi paling optimal, yaitu adopsi cloud secara massal dengan efisiensi yang tinggi, sehingga Microsoft mampu mendominasi pasar. Skenario ini didorong oleh beberapa faktor utama seperti ekspansi pada pasar cloud, meningkatnya daya beli konsumen, regulasi data yang mendukung cloud lokal, serta kemajuan cybersecurity dan artificial intelligence. Kombinasi faktor tersebut membuat Microsoft Azure menjadi pilihan utama bagi pemerintah dan perusahaan di Asia Pasifik, terutama untuk kebutuhan digitalisasi skala besar. Dari sisi keuangan, dampaknya cukup signifikan, revenue dan net income meningkat drastis hingga kisaran 38 hingga 55%. Sementara operating income juga naik karena efisiensi operasional berbasis AI. COGS dan R&D expenses relatif stabil menunjukkan bahwa pertumbuhan ini tidak disertai lonjakan biaya yang berlebihan. Secara keseluruhan, skenario ini menggambarkan kondisi di mana pertumbuhan permintaan efisiensi internal dan dukungan regulasi saling menguatkan. Sehingga menjadikan skenario 3 sebagai skenario yang paling sehat dan paling menguntungkan bagi Microsoft. Boleh di next? Baik, selanjutnya kita masuk ke financial modeling business as usual. Boleh di next. Baik, di sini adalah standar model bisnisnya. Yang pertama dari EBITDA. Di sini EBITDA-nya cukup fluktuatif ya, dari 2012 hingga 2016. Di 2015 turun cukup signifikan, tetapi melonjak kembali di 2016 secara signifikan juga hingga 21,9%. Kemudian untuk yang return of assets business as usual di sini sebenarnya cukup stabil tetapi sempat turun di 2015, kemudian meningkat lagi di 2016 sehingga ini menunjukkan bahwa belum menyamai level awal periode di 2012. Boleh di next? Baik, selanjutnya ini ada net profit margin. Di sini level tertingginya yaitu di 2013 sampai 26,97%. Kemudian terjadi penurunan lagi di 2015 ke 13,03%. Dan di 2016 terjadi pemulihan kembali yang mana margin meningkat sampai ke 19,69%. Kemudian untuk revenue growth, di sini pertumbuhan puncaknya ada di 2014 yaitu 11,54%. Kemudian kembali turun di 2015 dan turun drastis di 2016 yaitu sampai ke minus 8,83% yang menandakan tekanan substansial pada pendapatan. Boleh di next?
Selanjutnya operating profit growth di sini cukup fluktuatif, yang mana peningkatan terjadi di 2013, kemudian turun di 2014 dan lanjut turun lagi di 2015. Di sini di 2015 penurunannya cukup besar, yaitu sampai minus 34%. Kemudian meningkat lagi di 2016 walaupun belum sesuai dengan level awalnya. Kemudian untuk D per E rasio di sini cukup baik untuk grafiknya, yaitu meningkat terus dari 2012 sampai 2016 yang mengindikasikan leverage yang semakin tinggi dan potensi peningkatan risiko finansial. Boleh next. Selanjutnya yaitu financial modeling comparison. Next. Baik, di sini kita membandingkan antara business as usual dengan skenario 1, 2, dan 3. Untuk di EBITDA growth, di sini skenario 3 memiliki kinerja yang baik dibanding skenario 1 dan 2, yaitu peningkatannya sampai 15,7% di 2025. Kemudian untuk skenario satunya itu paling tidak menguntungkan karena justru lebih bawah dibanding business as usual, dan untuk skenario 2 itu bisa dibilang sama seperti business as usual. Dan terjadi pemulihan signifikan di 2025 sekitar 15%. Untuk ROA di sini skenario 3 juga menunjukkan performa terbaik. Sementara itu skenario 1 dan BAU itu sama, dan semua skenario ini pulih di 2025. Kemudian untuk net profit margin, di sini skenario 3 lagi yang mencatat margin tertinggi. Dan di sini sebenarnya skenario 1, 2, dan business as usual memiliki penurunan yang serupa, yaitu turun sekitar 3,1 sampai 4,3% di 2024. Kemudian untuk skenario di sini semua mengalami pemulihan di 2025. Boleh next? Oke, nah selanjutnya di sini ada revenue growth. Di sini yang memiliki stabilitas tertinggi adalah business as usual-nya. Kemudian skenario 1 pertumbuhannya cukup fluktuatif, dan di sini tercatat rebound ekstrim di 2025 yang melonjak hingga 30,70%. Untuk operating profit growth, di sini business as usual juga menunjukkan pola paling stabil. Sementara skenario 1 itu mengalami penurunan, dan skenario 2 dan 3 itu mengikuti pola fluktuasi yang kecil dan kurang ekstrem dibanding skenario 1 dan 2. Skenario 1 dan business as usual. Kemudian untuk debt to equity ratio, di sini BAU-nya memiliki rasio tertinggi juga, sementara skenario 2 naiknya stabil, dan skenario 3 mempertahankan rasio terendahnya. Boleh di next? Baik, selanjutnya adalah business strategies. Boleh di next. Oke, berikut ini merupakan strategi pertama, yaitu optimalisasi layanan cloud dan penyesuaian investasi. Strategi ini berfokus pada efisiensi operasional cloud melalui pengendalian biaya, optimalisasi COGS, dan penyesuaian investasi R&D secara selektif di tengah stagnasi pasar dan tekanan regulasi. Dampaknya revenue hanya tumbuh terbatas di kisaran 0 hingga 3%, namun COGS berhasil ditekan sekitar 1 hingga 4% dan inventory turun. Sementara R&D expenses meningkat untuk menjaga inovasi inti cloud dan keamanan. Boleh di next? Baik, berikut ini merupakan dampak strategi 1 terhadap business as usual. Dibandingkan kondisi business as usual, strategi 1 tidak memberikan dorongan signifikasi pada pertumbuhan. Revenue naik tipis, namun EBITDA growth, ROA, dan net profit margin cenderung menurun akibat tekanan biaya dan leverage yang tetap tinggi. Strategi ini lebih bersifat defensif dan fokus menjaga stabilitas, bukan mendorong pertumbuhan yang agresif. Boleh di next? Berikut ini merupakan dampak strategi 1 terhadap skenario 1. Ini merupakan pada skenario 1, penerapan strategi 1 belum mampu mengimbangi tekanan stagnasi cloud dan regulasi. Revenue growth tetap rendah, profitabilitas tertekan, dan EBITDA secara operating profit cenderung menurun. Meskipun inventory berhasil ditekan, rasio debt to equity tetap tinggi sehingga risiko keuangan juga masih besar. Boleh di next?
Baik, berikut ini merupakan dampak strategi satu terhadap skenario 2. Pada skenario 2, strategi satu menghasilkan kinerja yang relatif stabil, revenue dan net profit moderat, namun peningkatan R&D menahan margin laba. Lalu selanjutnya struktur keuangan sedikit membaik, tetapi tingkat leverage-nya masih tinggi sehingga ruang pertumbuhannya tetap terbatas. Boleh di next. Berikut ini merupakan dampak strategi satu terhadap skenario 3. Pada skenario 3 ini, strategi satu menunjukkan hasil yang terbaik, yaitu ketika revenue meningkat konsisten, EBITDA dan operating profit-nya membaik, serta efisiensi operasional mulai terlihat. Namun meskipun profitabilitasnya meningkat, perbaikan kinerja tetap dibatasi oleh struktur leverage yang masih tinggi, sehingga strategi ini belum sepenuhnya optimal untuk kondisi pertumbuhan yang agresif. Boleh di next. Baik, selanjutnya yaitu strategi 2, yang mana di sini berfokus pada penguatan ekosistem layanan Microsoft dengan input variabel net income dan revenue, COGS, operating income, equity, dan R&D. Nah, di sini setelah dianalisis, ternyata penerapan strategi 2 pada skenario 3 memberikan hasil terbaik dengan revenue growth meningkat ke 6,29%, net profit margin meningkat juga secara signifikan menjadi 12,41%. Boleh di next. Berikut merupakan dampak strategi 2 terhadap bisnis as usual. Boleh di next. Ini merupakan dampak strategi 2 terhadap model skenario 1. Boleh next. Ini merupakan dampak strategi 2 terhadap skenario 2. Boleh next. Ini merupakan dampak strategi 2 terhadap skenario 3. Boleh di next. Kita masuk ke strategi 3. Ya, strategi 3, X-Bau Intelligent Ecosystem Boost. Strategi ini diterapkan oleh kondisi BAU akan mencegah pendekatan stabil jadi arah ekspansi lebih agresif. Strategi 3 terhadap skenario satu, pada skenario satu yang awalnya hanya mendorong peningkatan revenue kecil, strategi 3 mengubah menjadi ekspansi ekosistem yang lebih serius. Strategi 3 kedua, dalam skenario 2, strategi 3 bekerja sebagai akselerator pertumbuhan karena S2 sudah agresif. Strategi 3 ke skenario 2, skenario 3 adalah kondisi yang agresif dan strategi 3 adalah match sempurna. Boleh di next. Berikut merupakan dampak strategi 3 terhadap model bisnis as usual. Boleh di next. Berikut merupakan dampak strategi 3 terhadap model skenario satu. Berikut merupakan strategi 3 terhadap model skenario 2. Berikut merupakan dampak skenario 3 terhadap model skenario 3. Yang masuk ke visualisasi perbandingan strategi untuk BAU, di mana terdapat key points yaitu berdasarkan grafik average data, strategi 2 menunjukkan hasil terbaik. Lalu untuk visualisasi strategi untuk skenario 1, di mana berdasarkan grafik average data juga strategi 2 menunjukkan hasil terbaik. Lalu untuk perbandingan strategi skenario 2, berdasarkan grafik juga strategi 3 yang menunjukkan hasil terbaik. Lalu untuk perbandingan strategi untuk skenario 3, di poinnya yaitu berdasarkan grafik strategi 3 menunjukkan hasil yang terbaik. Oke, selanjutnya masuk ke conclusion dan recommendation. Boleh next. Oke, kami melakukan penentuan strategi terbaik untuk Microsoft dengan membuat decision matrix untuk ketiga skenario dan business as usual. Lalu didapatkan bahwa untuk business as usual itu strategi terbaik itu menerapkan strategi 2, untuk skenario satu itu menerapkan strategi satu, skenario 2 itu ternyata bagus untuk menerapkan do nothing, dan skenario 3 itu bagus untuk kita menerapkan strategi 3. Boleh di next. Oke, berikut merupakan perbandingan dari ke-6 model output yang telah kami tentukan berdasarkan before dan after dari penerapan dari strategi yang paling optimal untuk keempat skenario. Boleh di next. Oke,
Berikut merupakan conclusion yang dapat diambil dari financial model dari Microsoft ini, yang dimana untuk business as usual diterapkan strategi dua, yang dimana itu memaksimalkan cross-selling antara Microsoft, Azure, Dynamics, dan perangkat Surface. Dan untuk skenario satu, kita menerapkan strategi satu, yang dimana kita membatasi ekspansi perusahaan, lebih mengalihkan fokus pada efisiensi operasional. Untuk skenario dua, kita lebih baik melakukan do nothing dengan mengadopsi cloud berjalan stabil sesuai prediksi. Dan skenario 3 kita menerapkan strategi 3, yang dimana kita mengintegrasi Azure, AI, dan layanan cloud berskala besar. Boleh di next. Berikut merupakan referensi yang kami gunakan. Next. Berikut merupakan kontribusi grup dari setiap member dari kelompok 9. Next. Oke, berikut merupakan appendix, yaitu link sheet. Selanjutnya. Merupakan video presentation kami. Sekian dari presentasi kelompok 9. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.